Jika benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita akan menemukan hukum ketertarikan di dalamnya. Al-Quran memandu kita untuk memanfaatkan hukum ketertarikan dengan baik dan sederhana. Melalui hukum tarik-menarik adalah Anda menarik apa yang sering Anda pikirkan, maka pikirkanlah hal yang positif. Sinyal Allah bahwa perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan pula, sedangkan perbuatan jahat akan dibalas dengan kejahatan pula. Allah memberikan keyakinan bahwa hidup ini mudah, maka getaran positif terpancar ke alam sekitar. Al-Quran menarik kebahagiaan dalam hidup ini, karena Al-Quran memberi solusi problematika dalam hidup ini. Kita sering berkehendak memiliki sesuatu, tapi kita lupa bahwa semua keinginan kita ada yang mengaturnya. Kita hanya butuh mewujudkan keinginan kita melalui pertolongan dari Sang Maha Penolong. Untuk memperolehnya, kita hanya butuh mempelajari seluk-beluk kemauan Al-Quran, membaca dan mengamalkannya, menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam nurani. Kekuatan Al-Quran mesti kita suntikan ke dalam diri, kemudian kita suntikan dalam kehidupan kita. Dengan berjiwa Al-Quran, rahmat Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Semakin kita mendekatkan diri kepadanya, oleh karena itu semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin memudahkan kita mendapatkan apapun di alam semesta ini. Kehidupan orang terdahulu selaras, serasi, dan seimbang. Bahkan ketika mereka dizalimi oleh orang lain, mereka tetap menunjukkan kebahagiaan. Karenanya, mereka selalu merasa aman. Sudut pandang Al-Quran mengenai kesuksesan dan kebahagiaan. Alangkah baiknya kita melihat kebahagiaan dari sudut pandang objektif. Jangan melihat dari sudut pandang bahagia dari sudut pandang kita, karena biasanya kita melihat bahagia hanya dari hawa nafsu. Lebih baik sedari awal kita rumuskan arti sukses dan bahagia sesuai dengan kemauan Sang Pencipta. Keimanan sama dengan kesuksesan. Kesuksesan sama dengan kebahagiaan. Allah memberikan rumusan bahwa orang berimanlah yang mendapat jaminan keberuntungan, sukses, dan bahagia. Orang yang beriman adalah orang yang melakukan perbaikan dari sholat, menjauhkan dari perbuatan atau perkataan negatif. Mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati selalu mengucapkan kebaikan
meskipun ia dihina atau dicemooh. Senantiasa memperbanyak sholat di malam hari, memberikan infak, mengerjakan kebajikan, dan selalu berdoa, meminta ampunan, rezeki, dan lain-lain. Quran Surat Al-Furqan ayat 63-70. Iman adalah model awal untuk menapaki tangga kehidupan. Sebelum kita melakukan sesuatu atau berucap, sebaiknya yakini terlebih dahulu kebenaran atau manfaat apa yang kita katakan. Jangan sekali-kali mengatakan apa yang tidak kita yakini kebenarannya. Jangan pula mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tanamkan kuat-kuat kebenaran dalam hati, karena hati atau perasaan adalah salah satu unjuk tombak getaran-getaran positif atau negatif. Jika kita memiliki kebersihan hati, kita pun semakin banyak memancarkan getaran positif ke alam sekitar atau orang lain. Getaran itu pun dikembalikan ke dalam diri kita sendiri, sesuai hukum ketertarikan. Maka berhati-hatilah dengan hati, lembutkan dan cerdaskanlah ia. Ucapan kita menunjukkan hati kita. Berhati-hatilah mengatakan sesuatu, karena kata-kata dapat mempengaruhi diri kita, bahkan perbuatan kita. Mereka yang memotivasi diri dengan memasukkan kata-kata penyemangat dengan mengatakan "saya bisa", justru mampu meraih keinginannya. Ia pun terus-menerus berusaha meraihnya. Ia menyusun rencana demi rencana untuk mencapai tujuannya, karena dalam pikirannya sudah tertanam bahwa ia mampu melakukannya. Orang-orang yang beriman harus selaras antara pikiran dan perasaan, lisannya dan tindakannya. Orang beriman harus memiliki perasaan, pikiran, lisan, dan tindakan positif. Maka, orang berimanlah yang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Ia memiliki keberuntungan yang besar. Bahagia sebelum bertindak. Anda dapat menggambar blueprint kehidupan Anda di dalam kepala. Anda bisa menggambarkan blueprint seolah Anda adalah orang yang kaya. Rumusan Al-Quran: berbahagialah sebelum bekerja, mengejar kekayaan. Dalam setiap denyut nadi kita, Allah mendampingi kehidupan kita. Allah senantiasa menyertai detik-detik kehidupan ini.
Berbahagia sebelum melakukan apapun sudah sering dipraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha. Dalam sholat tersebut, kita berdoa meminta kemudahan, kelancaran, dan limpahan rizki. Setelah sholat duha, air muka, kebahagiaan kembali menyirami wajah kita. Kita pun bahagia, lalu segera bergegas menuju ke tempat kerja. Selang beberapa jam, waktu zuhur pun datang. Azan berkumandang di sudut-sudut kota. Matahari mulai bergeser dari atas kepala kita. Hiruk pikuk perkotaan sangat terasa. Tubuh terasa lelah setelah dari pagi hari kita menguras pikiran dan juga tenaga. Marilah menuju kemenangan. Hayya 'alal falah, itulah panggilan Allah. Saat itulah waktu yang tepat untuk kembali menstabilkan tingkat emosi kita, alias kembali mengondisikan diri kita pada kebahagiaan. Tunaikanlah sholat zuhur, nikmatilah, lepaskan semua permasalahan yang kita dapati sejenak saja. Lepaskan beban hidup untuk sementara saja. Biarkan kebahagiaan datang meliputi jiwa kita. Berwudulah, rasakan sentuhan butir-butir air yang begitu sejuk. Nikmatilah. Subhanallah, betapa kehidupan terasa sangat mengasihkan. Ketika kita mengangkat kedua tangan, ruku dan sujud, aliran darah kita mengalir mengisi seluruh rongga tubuh kita. Sambil duduk berzikir, seusai sholat, cobalah sebanyak-banyaknya mengundang rasa kesyukuran dalam diri. Pikirkan betapa Allah sudah memberikan kesehatan bagi kita, sehingga kita dapat bekerja dengan baik hari ini. Syukurilah, tersenyumlah, lalu berdoalah sepenuh hati. Mintalah kepadanya dengan penuh kesungguhan. Setelah Anda berdoa dan rasa kebahagiaan kembali Anda dapatkan, segeralah bekerja kembali. Insya Allah kualitas kerja Anda semakin membaik. Amin. Pusat-pusat energi dalam Al-Quran. Begitupun dengan Al-Quran. Ia memiliki energi. Energi Al-Quran tidak dapat dimusnahkan. Ia berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi Al-Quran memiliki daya tarik yang dahsyat karena ia bersumber dari Sang Maha Dahsyat. Dan ia merupakan firman Allah yang langsung dibisikkan kepada manusia pilihan. Sudah barang tentu, energi Al-Quran memiliki keunikan tersendiri. Anda mau tahu? Banyak energi yang disalurkan Al-Quran kepada manusia. Hanya cukuplah 3 energi yang saya angkat dalam buku ini. Energi apa sajakah itu? Pertama, energi doa. Kedua, energi syukur. Ketiga, energi sabar.
Bacaan-bacaan dalam Al-Quran itu bersifat konkret atau nyata, karena setiap perkataan Al-Quran adalah kebenaran. Banyak nasihat kebaikan di dalamnya, banyak juga nilai-nilai pendidikan, kehidupan sejarah, pengorbanan, kesuksesan, kebahagiaan, dan lainnya. Cuma, semua itu bagi sang pembaca masih bersifat abstrak. Ia akan menjadi konkret ketika kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, melalui doa, syukur, dan juga sabar. Al-Quran mendorong kita supaya mewujudkan segala perkataan yang ada di dalamnya. Kitab mulia ini senantiasa memberikan dorongan pada penikmatnya agar segera mempraktekkan apa yang disampaikan di dalamnya. Disitulah proses transformasi energi berlangsung. Mereka yang tidak mau mengaplikasikan ajaran Al-Quran tidaklah mampu melakukan transformasi energi tersebut. Mereka hanya bisa membaca tanpa mau mengamalkannya. Akibatnya, semakin mereka membaca Al-Quran, semakin jauh diri mereka dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan kita temukan orang-orang yang mengalunkan Al-Quran sebatas di tenggorokan mereka. Artinya apa? Mereka sekedar memperindah lantunan Al-Quran tanpa mau mewujudkan isi Al-Quran dalam kehidupannya. Kita membaca sebatas dengungan pita suara tanpa mau memasukkan setiap perkataan Al-Quran dalam derap langkah hidup kita. Jadi wajar kalau sampai saat ini kita belum sukses dan bahagia. Interaksi kita dengan Al-Quran dalam hal ini masih sebatas membaca. Energi doa. Membaca Al-Quran merupakan aktivitas yang hampir sama dengan doa. Keduanya adalah medium komunikasi dengan Allah. Membaca Al-Quran berarti melantunkan doa-doa juga. Bukankah setiap bacaan Al-Quran mengandung doa? Wajar saja seseorang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran memiliki kualitas doa yang memadai. Doa-doa mereka ibarat sebuah peluru yang mengenai tepat sasarannya, tidak meleset. Mereka meminta kesuksesan dan kebahagiaan, maka mereka mendapatkannya. Masya Allah. Doa adalah senjata seorang mukmin, tiang penyangga agama serta lentera langit dan bumi. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Mengapa doa saya tak kunjung dikabulkan? Suara lidah tidak sesuai dengan suara hati. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia dan tidak ada sesuatu pun yang samar atau tersembunyi baginya. Quran Surat Qaf ayat 16. Ucapan harus sesuai dengan hati dan pikiran.
lebih mengetahui jalan terbaik dalam hidup kita. Terkadang kita melihat sesuatu dari sudut pandang kita sendiri, padahal pengetahuan kita sangat terbatas. Buktinya, kita tidak akan pernah mengetahui apakah esok hari kita masih hidup atau tidak. Begitupun dengan doa. Kita tidak pernah mengetahui bahwa doa-doa kita membawa kebaikan atau kesengsaraan dalam hidup. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada hambanya. Dia mengetahui peristiwa buruk yang menimpa kita. Dia pun mengetahui peristiwa terindah dalam hidup kita. Dia akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Besar kemungkinan belum terkabulnya doa kita karena Allah mencintai diri kita. Allah tidak mau melihat kita kesusahan jika doa tersebut terkabulkan. Dengan kata lain, apa yang kita duga baik belum tentu baik bagi diri kita. Sebaliknya, apa yang kita benci justru menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini. Aku adalah sebagaimana prasangka hambaku tentang aku, maka seyogianya dia memiliki prasangka yang baik tentang aku. Ya, dosa kita. Sebagian manusia telah membohongi dirinya sendiri. Mereka mengaku cinta kepada Sang Khalik, tetapi sholat seringkali ditinggalkan. Mereka mengaku dekat dengan Allah, tapi gemar melakukan kemaksiatan. Pada intinya, hal itu berarti mereka tidak menaruh rasa cinta kepadanya. Sama halnya dengan doa kita yang belum dikabulkan. Itu karena kita membohongi diri kita sendiri. Kita selalu menginginkan doa kita terjawab, tetapi setiap hari kita tidak pernah lepas dari gelimang dosa. Kita terus-menerus mengingkarinya. Tengoklah diri kita, tanyakan dalam lubuk hati terdalam kita, sucikan hati kita. Dengan begitu, kita telah memulai pendekatan kepadanya dengan cara yang benar. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah selagi ia tidak berdoa dengan suatu yang berdosa, memutus silaturahmi, dan tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertutur, orang yang tergesa-gesa adalah mereka yang mengatakan, saya berdoa kepada Allah, tapi tidak dikabulkan. Kemudian ia mengeluh karenanya dan berhenti untuk berdoa. Energi syukur. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku atas semua kenikmatan itu. Allah menyuruh kaum muslim untuk selalu mengingatnya. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 152. Bersyukurlah terus-menerus dalam hidup. Meskipun kita merasakan bahwa hidup ini penuh kesempitan dan ujian, tetaplah bersyukur, karena kenyataannya banyak nikmat Allah yang sudah diberikan dalam hidup kita.
Betapa kuatnya Al-Quran menyuntikkan kata-kata syukur dalam kehidupan ini. Al-Quran memberikan panduan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak ingkar. Semakin kita bersyukur, semakin banyak kenikmatan berdatangan dalam diri kita. Sungguh bahagia. Apa itu syukur? Aku berterima kasih kepada Allah, artinya mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur memiliki arti memperlihatkan pengaruh nikmat ilahi yang melekat. Mengundang rasa syukur adalah dengan mengenal nikmat Allah, siap menerima nikmat Allah dan memanfaatkan nikmat sesuai dengan kemauan Sang Maha Pemberi. Energi sabar. Ternyata sabar bukanlah sikap pasrah, melainkan sikap menahan diri. Sabarlah dalam setiap usahamu. Suatu saat mungkin kita pernah mendengar nasihat dari orang-orang bijak. Bestari, begini bunyinya: sabarlah dalam setiap usahamu. Ungkapkan ini bukan berarti kita dianjurkan pasrah begitu saja. Sabar dalam ungkapan ini berarti harus terus berusaha. Sabar, the true power of success. Terserah apapun konsep kesuksesan menurut subjektif diri kita, yang jelas semua kesuksesan itu membutuhkan karakter diri. Salah satunya ialah melalui latihan kesabaran. Memang latihan ini bukanlah hal yang mudah, akan tetapi bisa kita lakukan. Sulit tapi bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Kesuksesan seseorang sangat bergantung pada hasratnya untuk berubah. Artinya, ia memiliki hasrat atau kemauan keras untuk mewujudkan cita-cita luhurnya. Kemungkinan besar kegagalan seseorang disebabkan oleh ketidaksabaran dalam menjalani kehidupan. Ia tidak tahan berjuang keras mewujudkan impian-impiannya. Sedikit saja terjatuh, ia tidak mau bangkit kembali. Karakter seperti itulah yang menjadikan ia cepat kalah melawan hawa nafsu. Saya menegaskan bahwa Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat kepada hamba-hamba yang bersabar. Jadi bersabarlah mulai saat ini. Namun sabar saja tidak cukup. Kita membutuhkan doa dan syukur. Doa dan syukur itulah yang perlu kita padukan dengan sabar. Kita benar-benar mencapai manusia yang penuh kebahagiaan di atas dunia ini dan di negeri akhirat kelak, jika paduan ketiganya dieratkan. Kolaborasi energi doa, syukur, dan juga sabar. Sejatinya syukur dan sabar haruslah sejalan. Syukur adalah buah dari kesabaran. Orang yang biasa bersabar memiliki tingkat kesyukuran yang sebanding. Doa, syukur, dan sabar harus berkelindang dalam kehidupan kita. Doa kita tidak mungkin akan dikabulkan tanpa adanya kesyukuran dan juga kesabaran. Terdapat beberapa cara
jitu yang dapat kita lakukan untuk meluluskan doa-doa kita agar hidup kita bertaburan bunga-bunga kebahagiaan. Di antaranya adalah kenalilah apa yang sebenarnya kita inginkan. Mohonlah kepada Allah agar memudahkan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Teruslah berdoa saat senang maupun susah. Doa harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Tanamkan kuat-kuat apa tujuan doa kita. Datangkan pikiran positif dan jauhkan pikiran negatif saat kita berdoa. Hindarkan rasa ragu-ragu. Hiduplah dengan rasa syukur di dalam hati. Cara menghidupkan rasa syukur ketika berdoa adalah dengan 3 cara. Yakinlah, harus stabil. Rasakan bahwa keinginan kita sudah mendapat ridho Allah, lalu rasakan bahwa doa-doa kita mabrur. Rangkullah, ucapkan doa lewat lisan dan ucapan. Gunakan energi sabar untuk bangkit dari kegagalan, untuk menyinari kegelapan yang berselimut. Hidup yang kita jalani pasti ada tawa, sedih, senang, susah, kesuksesan, dan kegagalan. Bagikan roda yang terus berputar, karena sejatinya kita akan merasakan kesedihan atau kebahagiaan. Sholatlah dengan penuh syukur dan sabar. Hidup membutuhkan kesabaran dan kesyukuran. Jangan lupa tetaplah sholat sebagai wujud pendekatan kita kepada Allah. Al-Quran menjawab segala keinginan. Al-Quran adalah buku panduan kehidupan yang sempurna, lengkap dan tak ada yang diragukan di dalamnya. Jika kita
Selanjutnya adalah kita